Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan materi bab 16, yaitu kebijakan dan prosedur peminjaman mengelola risiko. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Maulana Wahyuwardana, dan Divara Nathaniel Christy. J. Paul Getty pernah menyebutkan bahwa jika Anda berhutang ke bank $100, itu adalah masalahmu. Namun jika Anda berhutang ke bank $100 juta, maka itu adalah masalah bank. Untuk memastikan, peminjaman kepada bank, pemerintah maupun individu merupakan salah satu jasa penting yang disediakan oleh bank. Namun itu juga termasuk salah satu jasa yang paling berisiko. Tipe-tipe pinjaman secara luas dapat dibagi menjadi 7 kategori berdasarkan tujuannya. Yang pertama adalah pinjaman real estate, yang meliputi pinjaman jangka pendek dan jangka panjang terkait properti. Lalu yang kedua adalah pinjaman institusi finansial, yang mana pinjaman ini termasuk kredit bank, perusahaan asuransi, dan institusi keuangan lainnya. Lalu yang ketiga adalah pinjaman agrikultural, di mana pinjaman ini digunakan untuk perkebunan dan peternakan untuk membantu operasi bisnis. Keempat adalah pinjaman komersil dan industrial, yang mana pinjaman ini digunakan untuk membiayai pembelian peralatan, membayar pajak, dan membayar gaji. Yang kelima adalah pinjaman individual, di mana pinjaman ini meliputi kredit untuk pembelian barang-barang pribadi. Lalu pinjaman-pinjaman lainnya yang meliputi seluruh peminjaman yang tidak ditulis sebelumnya. Dan terakhir adalah lease financing, di mana pemberi pinjaman membeli peralatan atau kendaraan dan menyewakan kepada konsumennya. Faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan dan mix of loan atau bauran peminjaman. Salah satu faktor penting dalam membentuk portofolio pemberi pinjaman adalah karakteristik dari area pasar tempat beroperasi. Tiap pemberi pinjaman harus merespon kebutuhan kredit konsumen di dalam pasarnya. Ukuran pemberi pinjaman juga merupakan faktor kunci dalam membentuk komposisi portofolio pemberi pinjaman. Bank besar seringkali memberikan pinjaman grosir, yaitu memberikan sebagian besar kredit ke perusahaan bisnis. Sedangkan bank kecil lebih menekankan kredit retail dengan meminjamkan pinjaman personal dan pinjaman rumah bagi individu maupun keluarga, serta pinjaman bisnis kecil. Lalu yang terakhir adalah bauran pinjaman. Bauran pinjaman pada tiap institusi pinjaman bergantung terhadap tingkat pengembalian yang diharapkan dari tiap pinjaman dan pengembalian dari aset lain yang dapat diambil oleh pemberi pinjaman. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai kebijakan peminjaman. Institusi peminjaman merupakan salah satu institusi jasa keuangan yang diatur dengan ketat. Tiap pinjaman akan menjadi subjek yang diulas dan dibatasi, bahkan dilarang oleh hukum. Sebagai contoh, bank biasanya dilarang untuk membuat pinjaman yang dijamin dengan sahamnya. Total volume pinjaman real estate yang diberikan oleh Bank Nasional Amerika Serikat tidak dapat melebihi modal bank atau 70% dari deposito bank. Hal ini disebut dengan legal lending limit. Kualitas portofolio pinjaman dan kebijakannya merupakan area yang akan diperiksa pada institusi pinjaman. Dalam sistem penilaian institusi keuangan, tiap perusahaan bank akan diberi nilai berdasarkan kualitas portofolio aset meliputi pinjamannya. Penguji akan memberikan salah satu rating dari 1 sampai 5, yang mana 1 paling tinggi dan 5 paling rendah kinerjanya. Semakin bagus nilainya, maka akan semakin jarang perusahaan tersebut menjadi subjek penilaian oleh agensi bank. Salah satu cara agar sebuah institusi peminjaman dapat memastikan pinjaman mereka memenuhi standar hukum dan menguntungkan adalah dengan membuat kebijakan pinjaman tertulis yang berisikan sebagai berikut. Yang pertama adalah pernyataan tujuan untuk seluruh portofolio pinjaman. Kedua, spesifikasi yang diberi kepada petugas kredit dan komite kredit. Ketiga, pertanggungjawaban dalam melakukan tugas dan melaporkan informasi. Keempat, prosedur operasional untuk permohonan, evaluasi, dan keputusan peminjaman konsumen. Kelima, dokumentasi yang diperlukan dan apa yang diperlukan di file pemberi pinjaman. Pihak yang berwenang untuk pemeliharaan dan mengulas file kredit institusi. Lalu yang ketujuh adalah panduan untuk mengambil evaluasi dan menyempurnakan jaminan pinjaman. Kedelapan, prosedur dalam menentukan bunga pinjaman dan masa pembayaran. 9, pernyataan standar kualitas yang digunakan dalam prosedur pinjaman. 10, pernyataan batas maksimum yang diinginkan untuk total pinjaman. 11, deskripsi mengenai area operasi institusi peminjaman.
12. Prosedur untuk mendeteksi dan menyelesaikan masalah pinjaman. Langkah-langkah dalam proses pemberian pinjaman. Yang pertama adalah mencari konsumen prospektif. Dalam permintaan pinjaman bisnis, biasanya terjadi kontak petugas kredit dan pihak pemasaran bisnis. Lalu yang kedua adalah evaluasi karakter konsumen. Ketika konsumen memutuskan untuk meminjam, interview dengan petugas kredit biasanya dilakukan untuk menilai karakter peminjam. Ketiga, melakukan kunjungan lokasi. Jika pinjaman sudah berlaku, petugas kredit akan melakukan kunjungan untuk menilai lokasi konsumen dan kondisi properti, serta menanyakan beberapa pertanyaan. Lalu langkah keempat adalah menilai kondisi finansial. Jika seluruh proses telah dilewati, maka konsumen akan diminta untuk mengumpulkan dokumen keuangan yang nantinya akan dianalisis untuk menilai kondisi finansial konsumen. Kelima, menaksir jaminan pinjaman. Selanjutnya, petugas kredit atau komite kredit biasanya akan memeriksa properti atau aset lain yang akan digunakan sebagai jaminan yang bisa dapat langsung diakses institusi atau lembaga. Terakhir adalah memutar pemenuhan persetujuan pinjaman. Persetujuan peminjaman harus selalu diawasi untuk memastikan persyaratan peminjaman diikuti dan pembayaran yang dijanjikan akan dilakukan sesuai persetujuan. Sekarang saya akan menjelaskan analisis kredit. Departemen kredit harus menjawab 3 pertanyaan penting mengenai tiap permintaan peminjaman. Yang pertama, apakah pinjaman layak dipinjamkan? Bagaimana Anda tahu? Lalu yang kedua adalah, apakah perjanjian pinjaman dapat terstruktur dan terdokumentasi agar institusi peminjaman dan pemasoknya dapat terlindungi dan peminjam berpeluang tinggi untuk membayar pinjaman tanpa tekanan berlebih. Dan yang terakhir adalah, bisakah pemberi pinjaman menyempurnakan klaimnya terhadap aset atau pendapatan konsumen sehingga dana pemberi pinjaman dapat diperoleh cepat dengan biaya rendah dan risiko rendah. Untuk menjawab pertanyaan pertama, pemberi pinjaman akan melakukan penilaian peminjam dengan melakukan studi 6C, yaitu karakter, capacity, cash, collateral, condition, dan juga kontrol. Yang pertama, karakter. Dalam menilai karakter, tanggung jawab, kejujuran, tujuan, dan nilai membayar pinjaman adalah pembentuk karakter peminjam yang nantinya akan dinilai oleh petugas kredit. Lalu yang kedua adalah kapasitas. Petugas kredit harus memastikan konsumen memiliki wewenang untuk meminta pinjaman dan kedudukan hukum untuk menandatangani persetujuan peminjaman. Karakteristik ini disebut dengan kapasitas untuk meminjam uang. Yang ketiga adalah kas. Kas di sini maksudnya adalah apakah konsumen memiliki kemampuan untuk menghasilkan cukup uang untuk membayar pinjaman mereka. Keempat, jaminan. Dalam menilai aspek jaminan, petugas kredit biasanya akan menanyakan apakah peminjam memiliki aset yang dapat membantu pinjaman. Kelima, kondisi. Petugas kredit dan menganalisis kredit harus selalu sadar akan tren terbaru dalam industri pekerjaan peminjam dan bagaimana perubahan kondisi ekonomi tersebut akan berpengaruh ke pinjaman. Yang terakhir adalah kontrol. Elemen kontrol berpusat pada pertanyaan tentang bagaimana perubahan aturan dan kebijakan dapat mempengaruhi peminjaman dan apakah permintaan pinjaman memenuhi standar kualitas pinjaman, pemberian pinjaman, dan hukum. Yang selanjutnya adalah, bisakah perjanjian pinjaman terstruktur dan didokumentasikan dengan baik? Jadi, keenam C kredit kritis yang sudah dibahas tadi, itu membantu petugas pinjaman dan analis kredit dalam menjawab pertanyaan umum. Apakah peminjam itu layak mendapatkan kredit? Namun, begitu pertanyaan itu terjawab, ada masalah lain yang harus dihadapi, yaitu dapatkah perjanjian pinjaman yang diusulkan, disusun dan didokumentasikan untuk memenuhi kebutuhan peminjam dan pemberi pinjaman? Nah, petugas pinjaman itu bertanggung jawab tidak hanya kepada nasabah peminjam, tapi juga kepada deposan dan kreditur lain serta pemegang saham, dan harus berusaha untuk memenuhi tuntutan semua. Hal ini membutuhkan, yang pertama itu ada menyusun perjanjian pinjaman yang memenuhi kebutuhan peminjam akan dana dengan jadwal pembayaran yang nyaman. Peminjam harus dapat dengan nyaman menangani pembayaran pinjaman apapun yang diperlukan, karena keberhasilan pemberi pinjaman pada dasarnya bergantung atas keberhasilan nasabah peminjamnya. Jika peminjam besar mendapat masalah karena ketidakmampuan untuk melayani pinjaman, maka lembaga pemberi pinjaman itu juga mendapat masalah yang serius. Akomodasi yang tepat dari pelanggan mungkin melibatkan pinjaman uang lebih atau kurang dari yang diminta, karena banyak pelanggan tidak mengetahui kebutuhan keuangan mereka sendiri dalam jangka waktu yang lebih lama atau lebih pendek dari yang diminta. Dengan demikian, petugas pinjaman harus menjadi penasihat keuangan bagi pelanggan serta saluran untuk aplikasi pinjaman.
Perjanjian pinjaman yang terstruktur dengan baik harus melindungi pemberi pinjaman dan individu serta lembaga yang diwakili oleh pemberi pinjaman dengan memberlakukan pembatasan atau perjanjian tertentu pada kegiatan peminjam. Hal ini terutama diperlukan ketika kegiatan ini secara serius mengancam pemulihan dana pemberi pinjaman. Proses untuk memulihkan dana pemberi pinjaman harus dijabarkan dengan hati-hati dalam setiap perjanjian pinjaman. Yang selanjutnya adalah, dapatkah pemberi pinjaman menyempurnakan klaimnya terhadap penghasilan peminjam dan aset apapun yang dapat diagunkan? Jadi yang pertama ada alasan mengambil agunan. Sementara peminjam dengan peringkat kredit yang sempurna sering meminjam tanpa jaminan khusus yang dijaminkan di balik pinjaman mereka, kecuali reputasi mereka dan kemampuan berkelanjutan untuk menghasilkan pendapatan. Sebagian besar peminjam pada satu waktu atau yang lain akan diminta untuk menjaminkan sebagian aset mereka atau untuk secara pribadi menjamin pembayaran dari pinjaman mereka. Mendapatkan jaminan aset peminjam tertentu sebagai jaminan di balik pinjaman benar-benar melayani dua tujuan bagi pemberi pinjaman. Jika peminjam tidak dapat membayar, gadai agunan memberi pemberi pinjaman hak untuk menyita dan menjual aset yang ditetapkan sebagai agunan pinjaman, dengan menggunakan hasil penjualan untuk menutupi apa yang peminjam tidak bisa membayar kembali. Yang kedua, agunan memberikan pemberi pinjaman suatu psikologis keuntungan atas pinjaman, peminjam, karena aset tertentu mungkin dipertaruhkan seperti mobil atau rumah pelanggan. Peminjam merasa lebih berkewajiban untuk bekerja keras untuk membayar kembali pinjamannya dan menghindari kehilangan aset yang berharga. Jadi, pertanyaan kunci ketika yang dihadapi banyak orang dalam aplikasi pinjaman adalah, dapatkah pemberi pinjaman menyempurnakan klaimnya terhadap aset, pendapatan, atau pendapatan pelanggan peminjam? Nah, tujuan dari pemberi pinjaman yang mengambil agunan adalah untuk secara tepat menentukan aset peminjam mana yang dapat disita dan dijual, dan untuk mendokumentasikan semua kreditur lain untuk melihat bahwa pemberi pinjaman memiliki klaim yang dapat ditegakkan secara hukum atas aset tersebut jika terjadi kegagalan dalam pinjaman. Nah, yang selanjutnya yang kedua, jenis jaminan pinjaman yang umum. Jadi, ini merupakan contoh-contoh aset paling populer yang dijadikan jaminan untuk pinjaman itu. Ada yang pertama piutang usaha, yang kedua anjak piutang, lalu inventaris, real estate, lalu barang milik perorangan, dan jaminan pribadi. Perangkat keamanan lainnya untuk melindungi pinjaman. Banyak petugas pinjaman berpendapat bahwa agunan yang dijanjikan pelanggan di balik pinjaman hanyalah salah satu zona aman yang harus dimiliki lembaga pemberi pinjaman di sekitar dana yang telah dipinjamkan untuk pelindungan yang memadai. Seperti yang ditunjukkan oleh gambar di samping, sebagian besar petugas pinjaman lebih suka memiliki setidaknya 2 zona aman, idealnya 3 di sekitar dana yang mereka tempatkan pada risiko dengan pelanggan. Zona aman utama adalah pendapatan atau arus kas, sumber pilihan dari mana pelanggan akan membayar kembali pinjamannya. Yang kedua, terdiri dari kekuatan pada neraca pelanggan dalam bentuk aset yang dapat dijadikan jaminan atau aset liquid yang dapat dijual tunai untuk mengisi celah dalam arus kas pelanggan. Dan yang terakhir, zona aman terluar terdiri dari jaminan dari pemilik perusahaan bisnis untuk mendukung pinjaman kepada perusahaan mereka atau dari pihak ketiga yang menjaminkan aset pribadi mereka untuk mendukung pinjaman orang lain. Sumber informasi tentang nasabah pinjaman. Pemberi pinjaman seringkali sangat bergantung pada informasi dari luar untuk menilai karakter, posisi keuangan, dan jaminan dari nasabah pinjaman. Nah, analisis macam itu dimulai dengan peninjauan informasi yang diberikan peminjam dalam aplikasi pinjaman. Berapa banyak uang yang diminta, untuk tujuan apa kewajiban lain yang dimiliki pelanggan, aset apa yang bisa dijadikan jaminan untuk membackup pinjaman. Nah, lembaga pemberi pinjaman dapat menghubungi pemberi pinjaman lain untuk menentukan pengalaman mereka dengan pelanggan peminjam. Apakah semua pembayaran terjadwal dalam perjanjian pinjaman sebelumnya yang dilakukan tepat waktu? Apakah saldo simpanan disimpan pada tingkat yang memadai? Dalam kasus pinjam rumah tangga, 1 atau lebih biro kredit akan dihubungi untuk memastikan riwayat kredit pelanggan. Berapa banyak yang dipinjam sebelumnya dan seberapa baik pinjaman sebelumnya ditangani? Apakah ada bukti pembayaran lambat atau tunggakan? Apakah nasabah pernah menyatakan pailit? Sebagian besar peminjam bisnis dari berbagai ukuran membawa peringkat kredit pada obligasi mereka
dan sekuritas utang lainnya, dan pada catatan kredit perusahaan secara keseluruhan. Peringkat kredit yang diberikan oleh Moody's dan Standard & Poor's mencerminkan kemungkinan default pada obligasi dan aset jangka pendek. Nah, salah satu sumber data yang paling banyak dikonsultasikan tentang kinerja perusahaan bisnis adalah Risk Management Associates. Didirikan sebagai RMA di Philadelphia pada tahun 1914 untuk bertukar informasi kredit di antara lembaga pemberi pinjaman bisnis dan untuk menyelenggarakan konferensi dan menerbitkan materi pendidikan untuk membantu melatih petugas pinjaman dan analis kredit. Nah, di sini ada beberapa rasio yang diterbitkan oleh RMA dan dikelompokkan berdasarkan industri dan ukuran perusahaan, yaitu yang pertama ada aset lancar terhadap kewajiban lancar atau rasio lancar. Itu ada aktiva lancar dikurangi persediaan dengan kewajiban lancar. Lalu ada penjualan ke piutang, ada biaya penjualan terhadap persediaan, lalu laba sebelum bunga dan pajak terhadap total pembayaran bunga, lalu aset tetap menjadi kekayaan bersih, lalu total utang terhadap kekayaan bersih, laba sebelum pajak terhadap total aset dan kekayaan bersih berwujud, dan yang terakhir total penjualan ke aset tetap bersih dan total aset. Yang selanjutnya adalah bagian dari perjanjian pinjaman umum. Ketika lembaga pemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada salah satu pelanggannya, perpanjangan kredit tersebut disertai dengan kontrak tertulis dengan beberapa bagian yang berbeda. Yang pertama ini ada surat janji yang ditandatangani oleh peminjam dengan menyebutkan jumlah pokok pinjaman. Bagian depan wesel juga akan menunjukkan tingkat bunga yang melekat pada jumlah pokok dan persyaratan pembayaran yang harus dilakukan, termasuk tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran. Surat janji ini merupakan instrumen yang dapat dinegosiasikan. Catatan yang ditandatangani pelanggan ini mewakili bagian dari proses pinjaman di mana uang dibuat. Ketika peminjam gagal bayar, pemberi pinjaman umumnya menuntut pemulihan dana mereka berdasarkan isi catatan. Yang selanjutnya ada perjanjian komitmen pinjaman. Jadi pinjaman hipotek rumah dan bisnis yang lebih besar itu sering disertai dengan perjanjian komitmen pinjaman, di mana pemberi pinjaman berjanji untuk menyediakan kredit bagi peminjam selama periode masa depan yang ditentukan hingga jumlah maksimum sebagai imbalan atas biaya komitmen. Yang selanjutnya ada jaminan. Untuk pinjaman itu bisa aman atau tidak aman. Pinjaman yang dijamin berisi jaminan dari beberapa properti peminjam di belakangnya, seperti contohnya itu rumah atau mobil, sebagai jaminan yang mungkin harus dijual jika peminjam tidak memiliki cara lain untuk membayar kembali pemberi pinjaman. Pinjaman tanpa jaminan tidak memiliki aset khusus yang dijaminkan. Pinjaman ini sebagian besar bergantung pada reputasi dan perkiraan kekuatan pendapatan peminjam. Perjanjian pinjaman yang dijamin mencakup bagian yang menjelaskan setiap aset yang dijaminkan untuk melindungi kepentingan pemberi pinjaman, bersama dengan penjelasan tentang bagaimana dan kapan lembaga pemberi pinjaman dapat mengambil alih agunan untuk mendapatkan kembali dananya. Misalnya, seorang individu yang mencari pinjaman mobil biasanya harus menandatangani perjanjian hipotek barang, yang berarti peminjam sementara memberi hak kendaraan kepada pemberi pinjaman sampai pinjaman itu dilunasi. Atau pembeli rumah menandatangani perjanjian hipotek perumahan yang memberikan klaim kepemilikan rumah kepada pembeli pinjaman hipotek. Yang selanjutnya ada perjanjian. Sebagian besar perjanjian pinjaman formal berisi perjanjian pembatasan yang biasanya merupakan salah satu dari dua jenis, yaitu yang pertama ada perjanjian afirmatif dan juga yang kedua perjanjian negatif. Selanjutnya ada jaminan atau jaminan peminjam. Dalam sebagian besar perjanjian pinjaman, peminjam secara khusus menjamin atau menjamin bahwa informasi yang diberikan dalam aplikasi pinjaman adalah benar dan tepat. Peminjam juga dapat diminta untuk menjaminkan aset pribadi rumah, tanah, mobil, dan sebagainya di belakang. Pinjaman bisnis atau terhadap pinjaman yang diberikan oleh pihak ketiga. Maka jaminan dipasang atau tidak, perjanjian pinjaman harus mengidentifikasi siapa atau lembaga apa yang bertanggung jawab atas pinjaman dan wajib melakukan pembayaran. Dan yang terakhir ada events of default. Terakhir, sebagian besar pinjaman itu berisi bagian yang mencantumkan peristiwa default, yang menentukan tindakan atau kelambanan apa yang harus dilakukan oleh peminjam yang merupakan pelanggaran signifikan terhadap persyaratan perjanjian. Pinjaman dan tindakan apa yang secara hukum diizinkan untuk diambil oleh pemberi pinjaman untuk mengamankan pemulihan dananya.
Bagian peristiwa awan prestasi juga menjelaskan siapa yang bertanggung jawab atas biaya penagihan, biaya pengadilan, dan biaya pengacara yang mungkin timbul dari litigasi perjanjian pinjaman. Selanjutnya ada loan review. Jadi apa yang terjadi pada perjanjian pinjaman setelah disetujui oleh peminjam dan lembaga pemberi pinjaman? Haruskah itu diajukan dan dilupakan sampai pinjaman jatuh tempo dan peminjam melakukan pembayaran terakhir? Nah, jelas itu akan menjadi hal yang tidak tepat untuk dilakukan oleh pemberi pinjaman manapun karena kondisi di mana setiap pinjaman dibuat terus berubah. Mungkin mempengaruhi kekuatan finansial peminjam dan kemampuannya untuk membayar kembali. Fluktuasi ekonomi melemahkan beberapa bisnis dan meningkatkan kebutuhan kredit orang lain. Sementara individu mungkin kehilangan pekerjaan atau mengalami masalah kesehatan yang serius, membahayakan kemampuan mereka untuk membayar kembali pinjaman yang belum dibayar. Bagian pinjaman harus peka terhadap perkembangan ini dan secara berkala meninjau semua pinjaman sampai mereka mencapai jatuh tempo. Sementara sebagian besar pemberi pinjaman saat ini menggunakan berbagai prosedur peninjauan pinjaman yang berbeda, beberapa prinsip umum diikuti oleh hampir semua lembaga pemberi pinjaman. Ini termasuk yang pertama ada melakukan review terhadap semua jenis pinjaman skala berkala. Yang kedua, penataan proses peninjauan pinjaman dengan hati-hati untuk memastikan fitur terpenting dari setiap pinjaman diperiksa. Ketika ada meninjau pinjaman terbesar, paling sering karena gagal bayar pada perjanjian kredit. Yang keempat ada melakukan review yang lebih sering terhadap kredit bermasalah. Dan yang kelima, yang terakhir, mempercepat jadwal tinjauan pinjaman jika ekonomi melambat atau jika industri di mana lembaga pemberi pinjaman telah membuat sebagian besar pinjamannya mengalami masalah yang signifikan. Tinjauan pinjaman ini bukanlah suatu kemewahan, tapi suatu keharusan untuk program pinjaman yang sehat. Ini tidak hanya membantu manajemen menemukan pinjaman bermasalah lebih cepat, tapi juga bertindak sebagai pemeriksa berkelanjutan. Apakah petugas pinjaman mematuhi kebijakan pinjaman lembaga mereka sendiri? Yang selanjutnya ada loan workouts. Jadi meskipun sebagian besar pemberi pinjaman membangun perlindungan ke dalam program pinjaman mereka, beberapa pinjaman akan menjadi pinjaman bermasalah. Biasanya ini berarti peminjam telah melewatkan satu atau lebih pembayaran yang dijanjikan, atau agunan yang dijaminkan di balik pinjaman telah menurun nilainya secara signifikan. Seringkali masalah seperti itu muncul karena penekanan yang berlebihan pada kuantitas daripada kualitas pinjaman yang dipesan. Sementara setiap situasi pinjaman bermasalah agak berbeda, beberapa fitur yang umum untuk sebagian besar situasi seperti itu harus memberi peringatan pada lembaga pemberi pinjaman bahwa masalah telah terjadi. Yang pertama itu ada keterlambatan yang tidak biasa atau tidak dapat dijelaskan dalam menerima laporan keuangan dan pembayaran yang dijanjikan atau dalam berkomunikasi dengan personel bank. Yang kedua, untuk pinjaman bisnis, setiap perubahan mendadak dalam metode yang digunakan oleh perusahaan peminjam untuk mempertimbangkan penyusutan, membuat kontribusi program pensiun, inventaris nilai, mengumpulkan pajak, atau mengakui pendapatan. Yang ketiga, untuk pinjaman usaha, restrukturi hutang yang belum dibayar atau penghapusan dividen, atau mengalami perubahan peringkat kredit pelanggan. Dan yang keempat, perubahan yang merugikan dalam harga saham nasabah peminjam. Yang kelima, kerugian dalam 1 tahun atau lebih, terutama yang diukur dengan pengembalian aset peminjam atau ROA, atau model ekuitas atau ROE, atau laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT. Yang keenam, perubahan yang merugikan dalam struktur modal peminjam, atau rasio ekuitas atau hutang, likuiditas, atau tingkat aktivitas. Misalnya rasio penjualan terhadap persediaan. Dan yang ketujuh, penyimpangan penjualan aktual arus kas atau pendapatan dari yang diproyeksi saat pinjaman diminta. Dan yang terakhir, perubahan saldo simpanan nasabah yang tidak terduga atau tidak dapat dijelaskan. Nah, apa yang harus dilakukan pemberi pinjaman saat pinjaman bermasalah? Jadi, para ahli dalam latihan pinjaman proses pembelian dana dari situasi pinjaman bermasalah itu menyarankan langkah-langkah berikut. 1. Pemberi pinjaman harus selalu mengingat tujuan latihan pinjaman untuk memaksimalkan peluang pengembalian dana. Yang kedua, deteksi cepat dan pelaporan masalah pinjaman sangat penting. Penundaan sering memperburuk situasi pinjaman bermasalah. Yang ketiga, tanggung jawab pelaksanaan pinjaman harus terpisah dari fungsi pinjaman untuk menghindari kemungkinan konflik kepentingan bagi petugas pinjaman. Dan yang keempat, spesialis latihan pinjaman harus berunding dengan pelanggan bermasalah dengan cepat tentang opsi yang memungkinkan, terutama untuk memotong biaya, meningkatkan arus kas, dan meningkatkan manajemen kontrol.
Sekian presentasi dari kami. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih.